taruh prunes ataupun kacang mente, kacang tanah juga boleh ya. Jadi buat teman-teman selamat mencoba. Sekarang saya potong supaya kita lihat di dalamnya ya teman-teman. Kawan-kawan, ini dia hasil kue bruder polosnya saya. Tadi rencana mau pakai kenari tapi tidak jadi karena saya mau coba polos. Karena ini buat saya juga pertama kalinya saya buat bruder pakai ragi. Karena selama ini kalau saya bikin bruder itu selalu saya pakai sagero atau saya pakai balok, orang Makassar bilang, atau pakai tape. Kebetulan saya tidak punya, jadi ini cuma pakai ragi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, buat yang request semoga sukses mencoba. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini hari Minggu, seperti janji saya bikin kue bruder hari ini. Nah, jadi hari ini di luar lumayan panas 20 derajat. Jadi sekarang kita bikin video di taman. Jadi ini sapu kue bruder sudah jadi, tinggal kita tunggu dia naik. Ya, saya kasih naik dia baru kita bakar. Sebelum itu saya kasih tunjuk kalian caranya, bahan-bahan dan cara-cara bikinnya di bawah. Oke? Nah, jadi buat supaya informasi, ini bikin bruder yang banyak telur. Jadi dia hasilnya lembut dan enak untuk dimakan. Terus, nah kawan-kawan, buat informasi, tadi pagi tuh saya bikin satu resep juga. Sudah selesai. Cuma tadi tuh saya lagi telepon party sama teman-teman. Kita telepon rame-rame sampai saya lupa kalau 1 jam lebih kue belum masuk di oven. Jadi dia terlalu naik, terlalu tinggi. Jadi pas waktu dibakar dia keluar dari cetakan. Terus tapi enak rasanya, cuma karena terlalu naik jadi dia terlalu lembut sampai dia pecah-pecah gitu. Tadi saya suruh potong bagi mertua, anak-anak suruh makan. Sementara kasih tunjuk kalian kenapa kalau terlalu naik itu kenapa dia punya model. Oke? Nah kawan-kawan, ini dia. Tadi tuh jadinya begini. Jadi kamu orang lihat, kalau terlalu naik dia punya rongga-rongga tuh besar-besar. Enak, dia lembut, tapi dia jadi betul-betul kayak roti begitu. Jadi usahakan jangan terlalu naik supaya dia agak kecil-kecil, dia punya rongga. Pokoknya sekitar 30 menit sampai 1 jam kamu harus perhatikan dia naik cuma setengah. Ya, seperti kita tunggu setelah selesai dari oven yang saya buat baru kita kasih lihat. Bikin kue bruder ini cara bikinnya tuh sama seperti kita bikin rum butter cake. Jadi jangan takut kalau dia nanti tidak jadi atau bagaimana, karena pasti jadi. Karena jadi sistemnya tuh kayak kocok mentega dengan gula campur telur. Terus kita orang kasih masuk tepung, baru dia punya air. Apalagi karena kita pakai ragi, dia pasti naik. Jadi kamu orang tidak perlu takut tidak jadi. Ini anti gagal ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, langsung kita dia punya resep. Jadi di sini resep ini ada susu cair. Tidak pakai susu bisa ganti air ya kawan-kawan. Terus tepung, gula, mentega, telur, ragi, terus susu kental manis sedikit, ada kismis kalau suka, dan ini kenari. Nah teman-teman, sekarang kita langsung bikin. Pertama-tama ini susu kita campur sama ragi. Resep nanti di kolom bawah ya supaya cepat bikinnya. Kasih masuk susu kental manis nih sekitar 1 sendok makan begitu. Dan gula pasir sedikit supaya raginya naik, dia tidak terlalu asam.
Itu kalau saya punya oma ajar ya, zaman kita orang kecil. Nah, kita aduk, kasih biar ragi ini dia sekitar 15 menit lebih begitu. Yes, oke. Nah, saya kasih pinggir. Sekarang kita taruh telur supaya teman-teman kamu orang tidak bingung ini berapa banyak ini telur. Jadi saya pakai telur 6 biji satu resep, cuma kadang-kadang kan telur beda-beda dia punya besar. Jadi saya timbang supaya kamu orang tidak tanya-tanya ya. Ini 6 biji sudah naik jadi 335 gram. Campur telur dengan vanili sedikit. Kocok sebentar teman-teman. Ini kocok asal saja ya. Sekarang saya kasih pinggir dulu. Nah, sekarang kita mau kocok mentega. Ini mentega saya sudah timbang, taruh di sini. Kita kocok mentega dengan gula. Ya, cuma karena ini mentega di sini dingin teman-teman, jadi saya kocok dulu sebentar baru kita tambahkan gula. Nah, ini mentega kalau bisa lihat. Sekarang saya kocok dulu ya. Nah kawan-kawan, ini agak lembek sedikit. Saya tambahkan gula bubuk. Ini bisa pakai gula pasir juga kawan-kawan, cuma saya pakai gula bubuk supaya dia cepat tercampur dan cepat hancur, karena di sini mentega tuh keras, jadi ya harap maklum. Jadi mixer dulu sampai tercampur lagi ya. Nah ini kocok sampai gulanya dan menteganya tercampur terus agak lembut ya teman-teman. Jadi ini agak lama karena sabu mentega dingin ya. Nah kawan-kawan, asal dia sudah putih, sudah lembek, sudah tercampur begitu saja, begini sudah cukup. Kita langsung bisa tambahkan dengan campuran telur ini ya, sambil kocok pelan-pelan. Jadi ini telur saya kasih masuk sedikit-sedikit teman-teman supaya dia tercampur bagus ya. Nah setelah itu aduk dulu supaya dia punya mentega di bawah keluar. Baru kita tambahkan tepung terigu.
Saya kasih masuk ya semua satu kali supaya gampang. Baru pelan-pelan kita aduk. Sama teman-teman, ini ragi sudah naik. Terus kasih masuk juga air ragi pelan-pelan. Nah, kita kocok sampai dia tercampur betul. Nah, teman-teman, buat supaya cantik saya tambahkan pewarna kuning telur. Nah, teman-teman, kira-kira sampai seperti begini. Nah, teman-teman, ternyata satu video yang saya kasih masuk dan saya kasih naik tidak terekam, minta maaf. Jadi setelah adonan tadi jadi, kita kasih masuk di dalam cetakan kue, terus kita diamkan selama 1 jam paling lama, terus kita bakar, ya. Nah, kawan-kawan, ini ragi di sini. Kalau kalian tidak punya susu encer atau susu cair, kalian boleh taruh air saja, air hangat begitu, teman-teman, ya. Terus ditambah 2 sendok makan susu kental manis. Nah, berhubungan saya punya susu ada, jadi saya pakai susu saja ya. Nah, ini saya punya susu hangat-hangat kuku supaya dia punya ragi bisa tercampur. Sama saya taruh gula sedikit supaya raginya tidak asam. Tapi teman-teman, kalau kalian mau kasih masuk susu kental manis juga sama seperti adonan yang pertama boleh, ya. Ini saya aduk sampai tercampur rata, terus diamkan sekitar 5-10 sampai 15 menit. Nah, teman-teman, ini video saya potong cuma campuran terakhir dari campuran ragi supaya pendek ya. Nah, kawan-kawan, setelah terigu masuk, sekarang kita kasih masuk ini ragi yang tadi. Sampai biar kocok sampai tercampur rata. Nah, setelah itu kawan-kawan saya tambahkan pewarna kuning telur supaya warnanya cantik. Sedikit saja. Nah, kawan-kawan, kita kocok kira-kira sampai adonan deh halus begini. Kamu lihat? Ya. Seperti begitu. Biar lebih jelas, kawan-kawan. Adonan seperti begini ya. Jadinya dia halus, terus dia kayak kalis begitu, ya. Nah, sekarang buat teman-teman yang suka kasih kismis, boleh kasih langsung dalam adonan, campur sebelum dia naik.
Terus kita kasih masuk di dalam cetakan yang di alas, yang kasih mentega baru taburi tepung. Nah, tapi saya mau bikin yang simple, mungkin sebentar cuma taruh kenari di atasnya karena ada request. Jadi saya cuma bikin ini. Sekarang saya taruh di cetakan, terus kita kasih naik ya. Nah teman-teman, ini sekarang kasih masuk dalam cetakan, terus kita kasih naik ya. Nah kawan-kawan, ini sudah begini, kita kasih tinggal kira-kira 1 jam top. Jadi dia naiknya sekitar segini teman-teman ya. Ini cetakan ukuran 26, jadi harus cuma segini naiknya, jangan sampai kelewatan teman-teman. Nah teman-teman, tolong diperhatikan karena tiap tempat hawa panas tuh berbeda-beda. Jadi kita kasih tinggal sekitar 1 jam, tapi perhatikan tingginya sampai segitu, jangan sampai terlalu tinggi ya. Jadi sekarang ini kasih tinggal sekitar 1 jam, tapi kira-kira dia naik sampai segini. Oke. Nah kawan-kawan, ini kue sudah naik, jadi dia sudah segini setengah kira-kira. Sekarang kita bakar di oven 150 atau 160 derajat tergantung ovennya kalian selama 20 menit. Kita bakar dulu. Nah kawan-kawan, ini saya pakai api bawah, terus saya bakar 160 derajat kira-kira teman-teman 20 menit sampai 30 menit. Dan kita perhatikan masak tidaknya dengan cara pakai lidi sate tusuk ke dalamnya, seperti teman-teman tahu kalau bikin kue. Nah kawan-kawan, ini sudah sekitar 15 menit dan kamu orang lihat, jadi dia naik tinggi ya. Nah kawan-kawan, ini sudah 20 menit dari yang kita, ini saya coba tusuk dulu. Nah sedikit lagi ya kira-kira. Nah kawan-kawan, ini dia saya punya brooder. Jadi tadi kan saya bikin brooder itu 2, 1 saya bakar dengan api atas bawah, tapi saya punya oven kayaknya api atasnya terlalu besar ketimbang api bawah, jadi dia punya yang bawahnya tuh tidak terlalu bagus. Ini saya kasih tunjuk fotonya. Nah jadi dia punya bawahnya agak masih kurang panas, jadi pada saat ini tadi saya coba lagi bakar dengan api bawah saja. Jadi hasilnya dia punya bawah bagus tapi agak lebih tua ya teman-teman. Nah seperti begini. Nah tapi sekarang saya mau coba potong supaya kita bisa lihat hasilnya di dalam ya. Nah kawan-kawan, ini saya coba potong. Dan hasilnya teman-teman, kawan-kawan, ini dia hasil kue brooder polosnya saya. Tadi rencana mau pakai kenari tapi tidak jadi karena saya mau coba polos. Karena ini buat saya juga pertama kalinya saya buat brooder pakai ragi, karena selama ini kalau saya bikin brooder itu selalu saya pakai sagero atau saya pakai balok, orang Makassar bilang, atau pakai tape. Kebetulan saya tidak punya, jadi ini cuma pakai ragi dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah kawan-kawan, ini dia saya punya
hasil dari brooder. Ini sengaja dia supaya cantik untuk di video ya, jadi kamu orang bisa lihat dia lembut. Jadi brooder ini dia seperti bolu jadul, jadi dia sederhana saja dan gampang, terus tidak bakalan ya, kalau kalian bilang tuh dia tidak jadi kalau pakai ragi kita bikin. Cuma kalau pakai tape singkong atau kita bikin pakai sagero atau balo, orang Makassar bilang itu malah harus lebih hati-hati karena bisa-bisa dia tidak naik. Nah, buat saya bikin yang pakai ragi nih, yang ini saya baru pertama kali saya bikin, tapi memang saya selalu lihat saya punya oma bikin atau sama mama bikin. Cuma karena kalau kita orang di kampung, kita masuk ke pedalaman di Papua, di Merauke, kalau selalu jual itu roti brooder, bukan bolu brooder. Jadi beda. Kalau roti dia jauh lebih gampang kayak roti, dan bakar juga cuma di atas tungku saja jadi. Nah, kebetulan ini request mau yang enak, jadi yang banyak telur. Jadi buat yang request di sini nih saya tulis, saya taruh, selamat mencoba ya. Terus teman-teman, tadi nih saya bikin 2. Karena yang ini dia agak coklat di bawahnya, karena buat saya juga saya baru pertama kali bikin brooder di sapu oven yang rumah ini, karena dulu saya bikin 1 kali tapi rumah lama, jadi saya lebih paham dengan dia punya oven. Sedangkan yang di rumah baru ini oven baru, jadi harus mulai belajar. Jadi kayak seperti tadi saya bikin pertama, saya bikin pakai api atas bawah dan 160 derajat, tapi hasilnya bawahnya masih agak basah dan lepas, agak tidak kering begitu, karena dia bawah masih melengket dan tidak cantik. Jadi saya pikir mungkin saya kasih api bawah saja 160 derajat tetap, terus saya taruh di bawah. Ternyata 20 menit dia di bawahnya, di atasnya pas tapi di bawahnya agak tua. Jadi saya sarankan teman-teman lihat api. Jadi buat saya nih mungkin saya harus kasih, buat saya punya api itu 150 derajat. Kalau setiap oven kan berbeda. Jadi supaya pasnya tuh lebih baik kamu orang coba dulu 150 derajat selama 20 menit. Jadi kalau kalian mau taruh kenari atau kismis atau keju di atasnya, 3 menit pertama kasih masuk di oven, terus habis itu kasih keluar, parut keju ataupun taruh kacangnya supaya itu kacang tidak tenggelam ke dalam. Nah, kawan-kawan, mari kita orang coba. Jadi kamu orang melihat kalau dipotong tuh dia tidak ini, dia lembut kayak bolu begitu, ya. Nah, kita coba dulu. Enak kawan-kawan. Cuma tidak terlalu bau asam-asam. Kalau kita bikin pakai tape atau kita bikin pakai sagero, dia lebih bau asam gitu. Tapi enak. Teman yang mau bikin enak, semua tergantung dia punya mentega. Jadi kalau kalian mau bikin harum, menteganya itu kalian bagi dengan room butter setengah, mentega setengah. Tapi kalau kalian mau yang hemat, yang ekonomis, yang biasa, mentega Blue Band biasa saja juga jadi, atau mentega Amanda atau apa semua jadi. Yang penting asal jadi. Seperti begitu kawan-kawan, ya. Nah, saya makan dulu, saya coba lagi terus. Terima kasih yang sudah nonton video, yang sudah request. Terima kasih. Sampai di sini video hari ini, bikin bolu brooder yang pakai ragi. Nanti saya bikin lagi video yang roti brooder yang gampang, yang gampang sekali, sampai saya di dalam hutan saja bisa bikin, yang cuma modal dengan terigu dan mentega saja bisa bikin, bisa pakai untuk jual sama untuk orang kampung. Baru
bakar juga cuma di atas bara, ditungku sama pakai kaleng kayak begitu. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton. Please like it dan subscribe. Semoga ini video berguna buat yang membutuhkan. Oke? Nah, terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.